Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, sekarang kita akan membahas lanjutan dari bab kemarin. Sekarang bab 26 ya, bab 26 sekarang. Bentar. Bab 26 kita akan membahas masalah minum atau makan obat. Kita bahas dulu judulnya. Judulnya gini. Babel mogen hue iyakel deseo. Babel mogen hue iyakel deseo. Bab itu nasi. Mogen hu, kata-kata enhu yang nanti akan ada penjelasan lebih rinci tentang kata-kata enhu yang artinya setelah. Babel mogen hue berarti setelah makan nasi iyakel deseo, makanlah obat ini. Kita akan detail tentang judul ini. Kata-kata deseo, kata desida. Desida ini bahasa halusnya makan. Bukan hanya makan saja sebetulnya. Ono obat, terus minuman, nasi, termasuk nasi, terus cairan, minuman juga bisa dengan kata-kata desida. Jadi ini bentuk halus mengkonsumsi ya. Jadi Babel mogen hue iyakel deseo. Setelah makan nasi, makanlah obat ini. Membicarakan urutan, sunso itu urutan. Kalau ada kata seperti ini, sunso, lalu belakangnya ditambahi dengan kata-kata dero. Dero itu sebagai. Jadi misalnya ada kata sunso dero sebagai urutan. Membicarakan urutan. Gemji hagi, yaitu melarang. Hu terus jima jangan. Sinje bagian tubuh, kurang tepat sebetulnya kalau bagian tubuh saja ya. Kata sinje artinya tubuh saja. Gejala atau penderitaan. Kajong bisang yak itu darurat yak itu obat, nek bisang itu darurat. Kata lain yang menggunakan kata bisang, ono kata seperti ini, bisangku, pintu keluar darurat, berarti ku ini artinya pintu, bisang artinya darurat. Ada lagi bisang bel, berarti bel untuk pas kebakaran gitu ya, bel darurat. Seperti itu. Kita ke percakapan 1. Coba sebelum percakapan 1 kita bahas, kita lihat dulu kosakatanya. Ini terlalu mudah. Kita udah sampai bab 26 tapi ini semuanya terlalu mudah. Anggota tubuh. Kalau sinjet tubuh sebetulnya ya. Mori kepala, nun mata, ko hidung, ip bibir. Ono kata ip mat. Ada ip itu bibir, tapi ono kata ip mat. Itu bukan kok rasa bibir, tidak ya, meskipun mat itu artinya rasa, mat itu artinya nafsu makan ya, nafsu makan ya. Anggota tubuh coba dipelajari sendiri. Oke dan sebagainya. Kemunbobnya, struktur kalimatnya, ini ada kata-kata enhu yang artinya setelah. Iya kan onje mokoya deo, mokoya heo, obat ini makannya kapan? Babel mogen hue deseo, makanlah setelah makan nasi. Yang nomor 2. One tweken hako, mo heo, one tweken hako. Hako ini bukan kok artinya dengan. Nek dengan depannya itu harus kata benda, misalnya seperti ini. Aboji haku omoninen. Hako itu artinya dan atau dengan. Tapi ini singkatan dari gini. One teken hada. Geriku. Berarti teken hako pulang kerja dan melakukan apa. Jadi hako ini bukan artinya dengan, tapi singkatan dari melakukan dan. Ile ketnan hue, setelah bekerja yongwa borokal koyeyo, akan pergi untuk melihat film setelah selesai kerja. Yang nomor 3. Monikasi uri congso hal kayo, kita bersih-bersih. Kata congso itu kan bersih-bersih.
Tapi ada satu kata congso yang artinya enggak bersih-bersih. Yang congso hada itu bersih-bersih. Tapi ini orang kata congso saja dipertegas, misalnya ada kata congso nyon. Dalam bahasa Inggrisnya tuh youth itu loh. Youth itu remaja. Ya, congso nyon itu youth atau remaja. Tapi ini congso hada yang artinya bersih-bersih. Moni kasih uri congso hal kayo piye kita bersih-bersih bersama. Ne jika bangel sen hu, kata-kata se berarti menulis, menyapu. Setelah saya menyapu kamar, jika bangel sen hue, setelah saya menyapu kamar, akan cuci piring. Ya, tidak ada kesulitan sama sekali sebetulnya kata-kata enhu yang artinya setelah. Kita lihat percakapan satunya sekarang. Tidak usah kita dengarkan ya, percakapan satunya bisa didengarkan sendiri nanti. Yaksa apoteker. Nek yak itu obat, yakuk itu apotek. Ada yak yang artinya tidak obat. Jadi nanti, nah misalnya ada kata seperti ini, ada kalimat seperti ini. Saya ke Jakarta naik bis. Memakan waktu berapa lama? Nah, ono kata seperti ini, yak samsibun. Samsibun itu ora kok artine kowe ngombe obat 30 menit itu tidak. Yak ini artinya kira-kira, ya, berkisar atau kira-kira. Jadi yak selain untuk arti obat bisa diartikan kira-kira. Itu. Ini ada percakapan antara yaksa sama baru. Otoke usosoyo, ada kepentingan apa kamu kesini? Morika apa so wasoyo. Saya ulangi lagi. Ono kata so. Mengulang lagi kata-kata so. So belakangnya tidak boleh diikuti kata kerja. Ya, jadi morika apa so wasoyo. Saya datang disebabkan. Bukan kata kerja, perintah maksud saya. Tidak boleh diikuti kata perintah. Morika apa so wasoyo. Saya datang disebabkan sakit kepala. Onje butuh apa soyo. Wah, ini sebagian besar sudah bisa, tapi saya memfasilitasi bagi kalian yang tidak bisa. Apeda itu sakit. Kenapa kok ada kata si? Ini kan menunjukkan bahasa halus. Ono kada menjadi kasida. Makanya ono kaseo yang artinya kok tidak pergilah, yang artinya pergi bahasa halus itu dari bentuk formal ini. Kada menjadi kasida, makanya menjadi kaseo. Itu pun berlaku untuk ini. Apeda menjadi apesida, itu bentuk halusnya. Makanya bentuk halus yang informal kan seperti ini. Apesyosoyo, mulai kapan kamu sakit? Ojet bam butoyo, mulai dari kemarin malam. Kata oje atau ojet itu sama. Oje jonyoke, sore kemarin. Wesiki iso so, sebab ada wesik. Sulcum masosoyo, aku minum ini. Ya, bukan kata perintah. Sul temun disebabkan geronggot katneo. Oh, itu disebabkan karena sul, minuman keras. Babel moken hue ihakel deseo. Setelah makan nasi, makanlah obat ini, konsumsilah obat ini. Kamsahamnida, makasih. Wesik itu makan bersama. Tapi nek ono ngene coba. Bukan wesik, tapi ono kata-kata wesik. Wesik itu makan di luar, bukan makan bersama tapi makan di luar. Nek wesik itu makan bersama-sama, karena we itu bisa diartikan bareng-bareng. Contohnya bi itu biaya, we bersama, biaya bersama berarti artinya urunan. Kalian misalnya akan beli apa, terus ono kata-kata bi berarti artinya iuran atau urunan. Percakapan satu selesai, kita teruskan yang tadi. Ini tadi sudah, ini sudah. Kita teruskan untuk latihan soalnya. Sudah cari sendiri ini latihan soalnya, ngepas-ngepas saja. Sekarang untuk latihan soal yang kedua.
Apotekernya bilang gini, apoteker itu yaksa, nek wanja itu pasien, ya. Wanja artinya pasien. Morika apa yo, kepala sakit. Terus seperti contoh ini, shopping hada yonghwa boda. Uri jumare mohal kayo. Akhir pekan kita ngapain? Yang pertama shopping, yang kedua nonton film. Ini terlalu mudah. Shoppingel hanhue, setelah shopping nonton film. Setelah shopping nonton film. Berarti ini shoppingnya kan yang duluan. Jadi jawabannya nomor 1. Nah, yang nomor 2, Yonghwa Bonhue setelah nonton film shopping. Berarti yang nonton film kan di awal. Jadi ini salah. Jawabannya nomor 1. Itu pun sama berlaku untuk nomor 2. Terlalu mudah ini, ya, bisa diterapkan karena yang nomor 1, ini nomor 2. Berarti urutannya seperti itu. Sekarang kita teruskan. Percakapan 2. Sebelum ke percakapan 2, kita lihat kosakata-kosakatanya. Jengsang itu gejala atau penderitaan juga bisa. Cara mempelajarinya gini, nek kamu salah cara mempelajari, nanti pun untuk memahami sulit. Sekarang yang namanya kamu terserang flu, terserang demam lah ini, terserang demam, gejalanya itu pasti gini, ada hubungannya dengan badan panas, batuk, lalu kotmul. Nek mul itu artinya air, kotmul berarti air atau ingus. Jadi gejala flu itu seperti itu, gejala demam itu seperti itu. Badannya panas, batuk, lalu hidungnya keluar ingus. Ya. Nanti misalnya soalnya ini, yang ada hubungannya dengan kamgi atau misalnya ono yorinada, kicimada, kotmulinada. Berarti yang ada hubungannya itu adalah kamgi golida. Ngono yang dimaksud. Teruskan ya. Sekarang bawahnya. Mempelajari yang bawahnya pun sama dengan yang atas tadi. Betal. Ini bukan kok bedal, tidak. Bedal mengantarkan. Ini betal. B itu perut, tal itu podo karo sakit. Berarti sakit perut. Sakit perut nanti bisa kamu solsa diare, sohaka andeda pencernaan kurang bagus, lalu mutah tohada. Sakit perut berarti gejalanya ini. Itu. Baik, kita teruskan. Sekarang berikutnya. Ini patokannya adalah untuk memudahkan sonel beda. Beda berarti teriris. Ono B berarti beso, anggap aja ngono, berarti teriris. Dan kena benda tajam yang lain, misalnya kamu kena kaca dan sebagainya, itu beda. Tapi deda itu kena benda panas, isoy kena api terus tersiram benda panas, itu beda. Ini tingkat kesulitannya nanti nek soal listening, misalnya gini, ono gambar ngene iki. Terus opsi nomor 1 sonel beda. Kamu ngerti sekali bahwa beda itu beda, tapi di saat kamu mendengarkan kurang jelas pun nanti akan jadi masalah. Hanya harus jeli. Oke, sekarang berikutnya. Nek bal itu telapak kaki. Kalau yang ini itu dari. Bal itu telapak kaki, nek mok itu leher. Berarti yang dimaksud adalah pergelangan kaki terkilir atau kesleo. Kalau ini dari kaburojida, dari itu kaki, burojida itu patah kaki, dengkule loro, ya. Oke, kita teruskan untuk percakapan duanya. Masih percakapan antara Yaksa sama Monica. Di sini ada yang kuning, di sini bukumu sama, ini nggak ada kuning, nggak ada merah, semuanya hitam. Mul itu apa? Singkatan dari moral. Jadi nah ono kata-kata mul itu bukan kok artinya air. Nah air itu mul, ya. Moral disingkat mul. Ini nanti akan ada kata-kata yang menggunakan mul. Odika bulpion haseo. Odika bulpion haseo.
mana yang tidak nyaman. Bulbyon itu kan tidak nyaman. Terus yang Monica bilang gini, Onel Acim butuh BK apa kok? Mulai pagi hari ini perut sakit dan diare, solsa diare. Pagi-pagi kue makan opo, mul desios soyo, ini mengkonsumsi apa? Panghaku uyu mogo nende, makan roti dan susu, uyu mat. Mat itu rasa, ya. Makanya nek uyu mat itu berarti rasa susu. Isang hada. Ada hadanya ini. Makanya nek isang hada. Beda dengan isang saja. Nek isang itu artinya ke atas. Tapi nek ono kata hadanya, isang hes soyo. Itu berarti artinya aneh. Rasa susunya aneh. Ya, isang. Grom iyakal deseo. Kalau gitu makanlah obat ini. Dan hari ini jebum itu produk, ya. Mok jima seo, jangan makan produk susu. Ne alkesemnita, ya mengerti. Oke, terus bawahnya munbob yang bawahnya jima seo atau jima. Jima saja atau ma juga sama. Disingkat ma juga sama. Contohnya gini. Kok jong ma, nek kok jong haji ma, itu artinya jangan khawatir. Orang Korea sering bilang kok jong ma, jangan khawatir. Jadi jima seo, jima atau ma, itu saja. Oke, jima seo yang artinya jangan. Yori mani nanika dikarenakan. Oh, ini bedanya so sama nika. Nek nika belakangnya ono kata perintah. Oke. Yori mani nanika dikarenakan banyak panas, maksudnya panas banget itu loh, awake panas banget. Hari ini pakai naka jima seo, jangan pergi keluar. Ne alkesemnida, ya mengerti. Sohaka andeko, pencernaan tidak bagus. Gesok to hada, apa tadi to? To itu muntah terus. Makanlah obat ini dan onelen babel mok jima seo, jangan makan nasi. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang lihat gambar, terus cocokkan dengan kosakatanya. Bisa dipelajari sendiri. Jelasno Bapak sing dijelasno apa ora usah wong iki yang untuk tadi misalnya kamu nggak tahu bisa lihat di atas, ngentak rekaman saja ya. Oke, kita lewati sekarang ini. Sekarang yang contoh ini dulu. Contoh ini saja maksud saya. Ada kalimat seperti ini. Balmok pios soyo. Pida tadi kan terkilir. Balmok pergelangan kaki terkilir. Pergelangan kaki terkilir, sikilmu ketelier. Kamu dikasih dua pilihan. Nomor 1, mani goda, berjalan. Kamu misalnya lupa kata-kata goda. Jima tadi artinya jangan. Jangan titik-titik banyak. Duh, udah mudeng kata-kata god. Kita lewati misalnya. Kamu bandingkan dengan yang nomor 2. Misalnya pertanyaannya tadi, bukan pertanyaan. Pihak pertama bilang, balmogel pios soyo, pergelangan kaki terkilir. Yang nomor 1 kata god kamu lupa. Tapi kamu ingat, yang nomor 2 bab itu nasi. Mok jima, jangan makan nasi. Coba mosok ini. Bab balmogi pios soyo, kakiku terkilir. Nomor 2 udah bener Pak. Kontara itu paling rantuk mangan sego itu nggak ada. Itu rumus itu nggak ada. Jadi kamu harus tetap menjawab nomor 1. Mani god jima seo. Goda itu jalan. Jangan banyak berjalan. Kita teruskan yang nomor 2. Yorinako. Yorinada itu awake panas tuh yorinada. Yorinako banyak panas dan kotmul. Mul itu air, ko itu hidung. Oh berarti umbel iki. Kotmul ya. Muli mani nayo banyak mengeluarkan hidung. Dan, tapi kalau Pak naik mimisen, kalau mimisen itu seperti ini. Kopi. Ya, kopi, bukan
bi loh ya, bi itu hujan kayaknya. Ya, jadi seperti ini, kopi. Itu artinya hidung keluar darah, mimisen. Kotmuli mani nayo, banyak mengeluarkan ingus. Yang nomor 1, onelen hari ini pakai naka jima seo, jangan pergi keluar. Terus onelen kicim haji maseo, kicim itu kan batuk. Nek ngono dina iki aja watuk kowe, ya watuk kalau batuk itu kan sesuatu yang nggak bisa direncana. Jadi jawaban nomor 2 itu aneh. Jawabannya jelas nomor 1. Ya, itu. Lanjut sekarang ini. Yaku keso bogi coro miyaki hebo seo. Cobalah bercerita seperti halnya contoh di apotek. Ono wong model ngene iki. Engko ujug-ujug misalnya kowe tes ono wong ngene iki misale, terus pilihannya jangan pergi keluar, batuk dan sebagainya, kamu tetap harus menjawab yori mani nada, badannya panas. Lurah kepalanya Pak, badan itu kepalanya dikompres maksudnya. Wanja tadi kan pasien. Yori mani nayo, badan panas. Babel mogen huit, setelah makan nasi makanlah obat ini. Dan hari ini jangan pergi keluar. Lalu mudah. Ya, terus ini es krim, mani goda, banyak jalan. Sekarang kita ke ini. Kajong pisang yak, obat pertolongan darurat yang ada di rumah, yang disediakan di rumah. Dihafalkan ini. Al yak tablet. Yung yang jenek yung yang itu suplemen. Yung yang itu efek ding. Nek yung yang tok itu artinya efek, tapi nek yung yang J itu artinya suplemen. Yung yang artinya efek. Terus nek ini al yak itu tablet, tapi kalau an yak atau nun yak itu artinya obat mata. Terus obat steril, antiseptik yang saya kasih satu merek yaitu sodok yak. Karena sodok itu steril, makanya orang kata sodok, sodok lah, sodok itu artinya steril. Nek sodok yak berarti kan obat steril. Bancangko plester. Terus ini Handyplus. Kalau Handyplus ini untuk luka. Kalau yang ini tidak untuk luka. Ingat, yang pase itu tidak untuk luka. Misalnya kamu terbentur besi, yang dilakukan apa? Berarti menggunakan pase, atau punggungmu sakit menggunakan pase. Pase itu kalau di Korea ada yang model ditempel, ada yang kayak disemprot kayak pemain bola pas benturan, itu namanya juga pase. Ya, yongko salep. Terus yakimune tademyon, jika tutup pintu apotek. Ini enggak tak kasih terjemahan. Neten bamina kong yuile, di hari libur ataupun malam yang larut, kap jagi itu tiba-tiba, yakel saya hanende, tiba-tiba harus membeli obat. Yakuki munel tadas semyon, jika sudah tutup pintu apotek semua, pioni jome sodo, di minimarket pun kajong bisang yak salsu iso, bisa membeli obat darurat di minimarket. Pioni jomenen, di minimarket obat flu, obat pencernaan, penahan nyeri, penurun panas, koyok, salep, katen yaki isem nida. Ada obat-obat seperti di atas. Ya, ini adalah obat-obatnya. Kita akan lanjutkan untuk latihan soalnya. Oke, kita teruskan untuk latihan soalnya. 26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. Oke, gambarnya seperti ini.
Nanti pertanyaannya gini. 1번. 이 사람은 어디가 아픕니까? I saram은 어디가 아픕니까? Wong iki sing loro apane kan jelas ini. Yang sakit adalah giginya. Ya, giginya. Berarti 1. 팔이 아픕니다. 팔이 아픕니다. Iku mau bal apa pal ya Pak? Misalnya bal atau pal pun kan tidak jadi masalah. Kalau bal itu telapak kaki, kalau pal itu lengan. Kalau pal ini lengan, tidak dua-duanya. 2. 이가 아픕니다. Ika 아픕니다. Itu gigi. Berarti jawabannya nomor 2. 3. 머리가 아픕니다. Morika apeumnida, sakit kepala. Lho nek loro itu ndak sirai loro, Pak. Yo padha ae. Tapi ini kan lebih ke sakit giginya. 4. 다리가 아픕니다. Oke, jawabannya jelas nomor 2. Kita teruskan yang nomor 2. I sarame jengsangen otos menika, gejalane wong iki apa, penderitaane wong iki? 2번. 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. To를 합니다. To tadi kan muntah. Tidak. 2. 콧물이 납니다. Kotmuri namnida. Kotmul. Jawabannya nomor 2 lagi. 3. 기침을 합니다. Kicim batuk. 4. 설사를 합니다. Solsa diare. Jawabannya nomor 2. Kamu cuma cukup mengulang-ulang saja ini. Ya. Sekarang nomor 3. Ini tadi yang saya sampaikan. Orang ini odirel dacos menika, dacida itu terluka. Oke. Nek sangco itu artinya luka. Sangco sama dengan luka. Tapi kalau dacida itu terluka. Ya. Mana yang terluka? Tangannya terluka, tapi ini kena benda panas. Berarti kalau kena pisau adalah beda. Kalau kena benda panas, tidak. Sekarang kita bedakan. 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 손을 대었습니다. Nomor 1 seperti itu. 2. 손을 베었습니다. 손을 베었습니다. Berarti jawabannya nomor 1. Kamu harus jeli di mendengarkannya. 손을 대었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. Kaki terkilir. 4. 다리가 부러졌습니다. Terus burojidah, tadi patah. Berikutnya 4 dan 5. 4 dan 5 nanti kalian nggak akan ada soal yang satu cerita, untuk 2 soal tidak ada. Tapi cobain untuk latihan, melatih yang sulit saja. Ya, kalau latihan yang sulit. Jadi di saat ketemu yang mudah nanti akan semakin mudah. Sekarang nomor ini. Hanai Akirel Detko, dengarkan ceritanya 1, lalu jawablah pada 2 pertanyaan. Di sini di mana? Yang nomor 4. Lalu yang nomor 5, laki-laki 어디가 아픕니까? Mana yang sakit? Coba kita dengarkan nomor 4 dulu. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? Untuk apa kamu kesini? 열이 나고 머리가 아파요. Yuri naku morika apayo, awakku panas, kepala sakit. 언제부터 열이 났어요? 언제부터 열이 났어요? Mulai kapan kamu sakit? 아침부터 그랬어요. 아침부터 그랬어요. Mulai pagi. Yang ditanyakan nomor 4 simpel sekali. Iki nondi, jelas jawabannya adalah nomor 1, no apotek. 여기 약을 드릴게요. Yogi yakil derilkeo. Yang ceweknya bilang, ini lo tak kasih obat, akan tak kasih obat. 밥을 먹은 후에 드세요.
Babel 먹은 후에 드세요. Makanlah setelah makan nasi. 네, 알겠습니다. Ya, mengerti. Yang ditanyakan laki-laki tadi mana yang sakit? Jawabannya nomor berapa tadi? Oh, lali, tak ulangi. 아침부터 그랬어요. 머리가 아파요. Morika apayo? Berarti jawabannya nomor 2. Itu untuk detkinya. Sekarang kita ke ilgi, langsung ke ilgi. Ini adalah soal bingan. Soal bingan memang harus tahu 100% untuk artinya. Kotmul tadi keluar ingus, kicim, batuk. Kamgi adalah demam atau flu tadi. Lalu betal sakit perut. Yang K bilang gini, Ririsi, olguli mani ancoayo. Olguli itu wajah, mani banyak, ancoa tidak bagus. Orang kok rupamu rambut jaji itu tidak, berarti ini wajahmu kok gitu, kenapa? Ya, titik-titik golyo soyo, aku terserang pada titik-titik-titik. Lalu, mokdo apa kok leher sakit, lalu badan panas. Nek leher sakit tok mungkin bisa kicim, tapi ono badan panas berarti itu adalah kamgi. Yang saya sebutkan di atas tadi, terserang flu itu gejalanya adalah ubel meler, watuk, dan sebagainya. Jawabannya nomor 3. Kita ke nomor 2. Pase. Pase itu koyok, tidak boleh untuk luka. Pinggangmu sakit, terus tergilir itu menggunakan ini. Yongko itu salep. Sohaje obat pencernaan, heyolje penurun panas. Percakapannya, Rihansi, jika sone beonende, saya tangan kena apa tadi coba? Kena pisau. Buksi itu kira-kira. Kira-kira ngono punya titik-titik-titik. Nomor 1 tidak boleh, karena ini berupa luka. Jawabannya jelas nomor 2, salep. Ya, platok kok duwe salep lah, misalnya buat obat pencernaan kan ora mungkin, obat turun panas ora mungkin, pase tidak boleh. Berlanjut kita ke nomor 3. Nomor 3, ada pertanyaan sing jawabannya kok ngene. Acim buto gesok sol saheo. Jadi acim buto dari pagi terus menerus diare. Ono pertanyaan sing jawabannya ngono. Saya kira misalnya kamu isi nomor 1. Nuga apa yo? Siapa yang sakit? Dari pagi diare terus. Jelas salah. Sekarang nomor 2. Otika apa seo? Mana yang sakit? Ajim buto gesok sol saheo. Jawabannya nomor 2. Soal terakhir sekarang 4 dan 5. Dam jilmun dedap asik sio. Jawablah pertanyaan ini. Oke, fokus coba tentang soal ini. Ada sedikit perbedaan tentang cara membaca bungkus obat di Korea dengan di Indonesia. Kita lihat ini dulu, abaikan dulu soalnya. Kita lihat yang di kotaan ini, nebogyak, artinya obat untuk dikonsumsi. Ya obat yuk dikonsumsi Pak, tidak. Nek jawabanmu seperti itu salah, karena ono obat yang diteteskan di mata, dioleskan, berarti ini obat untuk dikonsumsi. Kim Jisunim, berarti ini obat ini kepada ini, bukan ke apotekernya. Yong Bob, cara menggunakan. Ini yang berbeda dengan di kita. Haru itu kan 1 hari. 1 hari 3 kali sebanyak 2 hari. Nah di kita kan gini, minum obat kan gini, 3 kali 2 kan seperti itu. Tapi di Korea tidak. Cara minumnya adalah 1 hari 3 kali selama 2 hari. Ya tadi perbedaannya di situ. Perbedaannya 1 hari 3 kali selama 2 hari. Nah, dijadikan pertanyaan gini. Orang ini selama 2 hari, orang ini selama 2 hari minum obat berapa kali coba? Berarti 6 kali. Kan ngono. Karena 1 hari 3 kali selama 2 hari. Me sik hu.
Ono kata-kata me itu artinya setiap. Makanya meil tiap hari, meju tiap minggu. Mesikbu setiap setelah makan 30 menit bokyong. Ya, berarti dimakan 30 menit setiap setelah makan. Satu kali makan berarti satu. Sik itu per, ya, per satu. Ya, per satu. Oke, itu penjelasannya. Sekarang Kim Jisoo sinen. Kim Jisoo satu hari yakel miot bon mokoyaham nikah, makan obat berapa kali dalam satu hari? Berarti 3 kali. Tapi kalau pertanyaannya dalam 2 hari itel tongan, 2 hari itu kan itel tongan miot bon mokoyaham nikah berapa kali? Berarti 6 kali. Seperti itu. Majimakro yang terakhir sekarang. Ilgen neyong kwakaten gosel goresipsio. Pilihlah hal yang sama dengan isi yang kamu baca. Banjang nim, Monika yeyo. Ora kok mandure jenenge Monika tidak. Banjang nim, iki lho aku Monika. Onel nomu apa so? Hari ini karena sangat sakit, ketemu so lagi. Belakangnya tidak boleh dengan kata perintah. Wisai mut kamnida, tidak bisa pergi ke perusahaan. Oje jonyok buto, mulai sore kemarin, BK apeko sakit perut dan mules terus. Oje yaku keso yakel samo konende. Kemarin aku wis lungono apotek membeli obat. Ajik do masih juga sakit. Onel ajimenen pada pagi hari ini yoldo naso panas lalu onelen swiryoko heo hari ini akan beristirahat. Besongkamnida maaf. Ini logikanya kan ini. Monika apa izin ngono wae. Yang sama, nomor 1. Monika sinen jigem apejian. Monika sekarang tidak sakit. Kan salah, karena dia sakit tadi. Terus, yang kedua. Monika sinen onel wesai kalkosimnida. Akan pergi. Ini kalkosimnida itu akan pergi ke perusahaan. Tidak, dia izin. Tidak pergi ke perusahaan. Monika sinen oje yakuke mut kasemnida. Kemarin tidak pergi ke apotek, salah. Ya, karena dia pergi. Berarti mulai kemarin perutnya sakit. Ya, itu adalah penjelasan tentang obat dan apotek. Nanti bab 27 akan membahas yang ada kaitannya dengan ini, yaitu tentang klinik. Misalnya, wong loro untu ke klinik mana, terus sakit gigi ke klinik mana yang akan kita bahas, insya Allah besok akan saya jelaskan. Baik, itu penjelasan bab 26 betul-betul dipelajari, diulas-ulas agar nanti penantian kalian yang lama ini nggak sia-sia. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.